Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di di PD Perjuangan ya Pak Deddy ya. Kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, mengerucut kepada Mas Ono Surono, satu ketua DPD, kemudian beliau sudah sosialisasi secara masif ya, bahkan sudah ada terminologi John Wick, kan gitu dengan rambutnya panjang gitu seperti film John Wick itu. Kan ada wartawan juga nanya sama Mas Anies, mau nurut nggak? Mas Anies jawabannya kan muter gitu, larinya kalau yang dimaksud nurut itu nurut kepada undang-undang. Gitu. Tapi ini adalah sebuah desain untuk membenturkan kita dengan Mas Anies. Ya kalau kami melihatnya. Ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan, karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan Jadi itu narasi pengalihan. Buat saya, enggak juga. Buat saya, Mulyono itu sesungguhnya, ya Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono. Gitu. Tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya, sebentar. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan. Gak apa-apa, keributan juga Jadi, bagian dari demokrasi. menurut saya, siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98, masuk ke dalam internal PDIP, maka semangat demokrasinya hilang. Kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri, tapi faktanya satu sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Masih dalam perdebatan Deddy Sitorus, Faisal Assegaf, dan juga Muhammad Qodari. Kali ini mereka membahas isu tentang penjagalan Anies yang sudah faktanya tidak jadi cagup di provinsi manapun. Isu ini berkembang karena dari PDIP sendiri, mereka menyangka ada pihak eksternal yaitu Mulyono dan gengnya menghambat Anies Baswedan. Tentu ini menjadi banyak pertanyaan dan pembicaraan banyak orang. Siapakah Mulyono? Walau kita tahu Mulyono itu siapa yang dimaksud, mereka pura-pura tidak tahu. Ya, begitulah politik. Penuh intrik. Onjang-ganjing sana-sini. Padahal intinya sih sama. Mereka ingin berkuasa. Berkuasa. Ingat, mereka hanya ingin berkuasa. Kita masyarakat hanya diminta memilih siapa yang menurut kita bisa memimpin daerah kita masing-masing. Yang terbaik tentunya. Bukan hanya sebagai lompatan untuk nanti bertarung ke kasta yang lebih besar. Bukan. Karena banyak orang, tokoh, politisi yang haus akan kekuasaan. Sedangkan kita semua warga hanya berharap Indonesia lebih baik, sehingga membuat nasib kita jadi lebih baik. Dengan adanya tokoh yang menurut kita baik dalam memajukan suatu daerah atau negara. Bagaimana perdebatan antara Deddy Sitorus, Faisal Assegaf, dan Muhammad Qodari tentang isu penjagalan Anies yang katanya ini adalah ulah Mulyono? Seru, tapi kita harus pahami pikiran-pikiran otak-otak mereka yang selalu menyerang Presiden Jokowi. Padahal 10 tahun ini Presiden Jokowi kerjanya dengan luar biasa, walaupun banyak tekanan sana-sini, bahkan fitnahan, cacian yang beliau terima. Bagaimana perdebatannya? Let's go, kita simak saja.
Saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Iya, iya. Anda melihat lebih dominan mana faktornya? Faktor faksi-faksi di internal PDI Perjuangan atau perbedaan pandangan di PDI Perjuangan atau Keinginan yang kuat untuk satu tujuan. atau Tidak faktor harus selalu campur negatif. tangan kekuasaan? Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya, sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah, kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Deddy ya, kira-kira begitu. Itu udah kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi. Sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Gitu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah pada titik itulah kemudian muncul dilema, saya lihat ya, antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas, Anies menarik, gitu. Tapi kalau bicara latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya, kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka, bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah itulah yang menyebabkan tarik-menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP. Karena sampai diterima oleh DPD, gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD, itu nggak mungkin rasanya. Apalagi diterima dengan meriah. Tetapi pro kontra di dalam terlalu besar dan mungkin ujungnya adalah kembali kepada Ibu Megawati. Bagaimana perasaan Ibu Megawati terhadap situasi dan kondisi ini. Nah saya yakini bahwa pada akhirnya Ibu Mega kemudian tidak struck lah begitu. Dan kita kan sudah mendengar juga Ibu Mega pidato secara terbuka soal Mas Anies. Mau nurut nggak? Gitu. Kemarin kemana aja? Gitu. Nah saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies. Gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi Saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung B. Itu kan justru karena kita melihat ini potensi yang sangat besar gitu loh dari Mas Anies. Dan bagi kita tadi soal ideologi, soal pengalaman kemarin itu sudah tuntas kita bicarakan dengan Mas Anies gitu loh. Sebelum keputusan diambil oleh DPP. Oke, itu Jakarta ya. Soal Jawa Barat ada dinamika tersendiri. Hemat saya pada awalnya itu sudah agak mengerucut kepada Mas Ono Surono. Satu ketua DPD, kemudian beliau sudah sosialisasi secara masif ya, bahkan sudah ada terminologi John Wick gitu, dengan rambutnya panjang gitu seperti film John Wick itu. Tetapi mungkin pada saat-saat terakhir karena hasil surveinya itu tidak menonjol ya, barangkali ya nggak tahu DPP atau Mas Ono sendiri juga akhirnya mikir-mikir gitu loh. Nah balik lagi kepada dilema di awal antara elektabilitas dengan kader tadi. Nah itu yang coba dikombinasikan, entah inisiatif Mas Ono, entah wacana dari DPP, di DPP pun entah siapa, muncullah pasangan Anies dengan Ono Surono gitu. Tetapi Mas Anies sendiri mungkin nih, yang keluar dari tim jubirnya Mas Anies kan mengatakan tidak ada aspirasi bagi Mas Anies di Jawa Barat gitu. Walaupun juga ada spekulasi-spekulasi bahwa misalnya apakah Mas Anies ini mau jadi kader atau tidak kan begitu kan? Gitu. Mau KTA atau tidak? Gitu. Kan ada wartawan juga nanya sama Mas Anies. Mau nurut nggak? Mas Anies jawabannya kan muter gitu. Larinya kalau yang dimaksud nurut itu nurut kepada undang-undang.
Dan itu saya kira jelas sekali dengan melihat dinamika pergantian nama dari Anies menjadi Anies Ono Surono menjadi Ono dengan JJ dan terakhir JJ dengan Ronald. JJ dengan Ronald. Mungkin Gitu. saya mungkin bisa ceritakan sedikit Oke. Jawa Barat. Iya. Jadi Jawa Saya Barat tanya sama ini Bang Faisal. kita melihat ada satu desain yang luar biasa. Karena DPP kan tidak pernah secara langsung bicara Jawa Barat dengan Mas Anies ya. Tetapi ada dorongan dari media sosial dan media resmi nih. Kita sudah track itu. Salah satu misalnya yang muncul kalau nggak salah saya Tribun, Sindo dan ada akun-akun media sosial yang menggiring opini itu. Ya. Yang sehingga DPP akhirnya PDI Perjuangan tergiring nggak opininya? kita tidak tidak ada dialog khusus tentang itu. Oke. Ya. Kemudian itu karena Mas Ono juga di Bandung Ya. merasa bahwa itu agenda DPP kemudian masuk dalam perangkap itu. Tapi ini adalah sebuah desain untuk membenturkan kita dengan Mas Anies. Ya kalau kami melihatnya. Oke. Ya, ya. Dan kita tahu siapa yang gerak Ya, di ya, belakang ya. itu. Ya, Nah, siapa saya yang ingin gerak? katakan Siapa yang sejak awal untuk Jawa Barat itu nama yang kita diskusikan di internal ada dua. Bima Arya dan Sandiaga Uno. Jadi nggak ada nama Mas Anies? Ntar, nggak ada kalau di DPP ya. Oke. Ya. Lalu kemudian entah kenapa dua-dua ini mundur. Yang satu tidak dapat izin Ya, dari ya. atasan, Oke. yang satu entah Ya. kenapa kemudian mundur sehingga pada detik-detik terakhir ya kita sudah ambil untuk internal. Mungkin dari saya ya soal Jawa Barat Baik, ini ya. ya. Nah, ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan And the gang. Jadi itu narasi pengalihan Buat saya, Oh, enggak juga. Buat Enggak saya, juga. Mulyono itu sesungguhnya, ya Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono gitu. Jadi sebenarnya skenario itu tidak benar juga. Nanti kita akan buka semua secara terang benderang. Ya. Bagaimana Jawa Barat itu pada detik-detik terakhir kemudian tangan-tangan kekuasaan itu bermain untuk mempengaruhi. Untuk Pilkada Jawa Barat? Untuk Pilkada Jawa Oke. Barat dan Ada tangan-tangan kekuasaan? termasuk Banten kemarin. Oke, bukan karena Ibu Mega menolak. Kenapa? Jadi lebih dominan tangan-tangan kekuasaan Loh, ya, di Jawa tangan-tangan Barat. kekuasaan ini siapa yang bisa bantah? Oke. Sehari ini di negara ini orang paling takut sprindik. Jadi ada sprindik yang diberikan kepada kader PDI Perjuangan sehingga membuat Ibu Mega tidak mau mencalonkan Mas Anies di Kita Pilgub Jawa mendengar Barat. ada ancaman sana sini sprindik segala macam. But bukan itu bagi kami. Karena kalau kita nggak ada urusan itu. Mau Oke. sprindik, mau sprinduk, Oke. nggak ada urusan. Jadi untuk Pilkada Jakarta itu murni karena aspirasi kader menolak. Untuk Pilkada Jabar ada tangan-tangan kekuasaan. Ada. Dari pagi kami mengistilahkan itu bom nuklir. Ya. Untuk DKI Jakarta itu bom nuklir. Oke. Mbak ya. Karena sangat-sangat mengerikan itu ya. Tetapi bagi kami nggak ada masalah. Oke. Gitu loh. Oke, Bang Faisal, Anda melihat ini lebih ke bom nuklir seperti yang disebutkan oleh Bang Deddy. Ada tangan-tangan kekuasaan yang mengirimkan bom nuklir atau Mulyono and the gang itu tadi seperti yang disebutkan Ono Surono. Atau faktor memang ada itu tadi penolakan dari Ibu Megawati karena mendengarkan aspirasi kader yang keras pro dan kontra tentang Mas Anies. Ya, kalau problem Anies tidak masuk, kita mundur untuk bicara, mengurai itu karena masing-masing otoritas sudah mengkonfirmasi itu secara konstruktif. Baik Pak Anies, PDIP maupun pihak istana. Jadi ini di close. Yang menarik itu kemudian publik memperbincangkan konsolidasi partai-partai politik di ruang politik formalnya. Kalau berbicara ada keputusan yang bersifat demokrasi di internal PDIP itu sudah dibantah oleh semua pihak. Bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Oke. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Nah kalau Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah dengan menarik adanya intervensi itu juga bisa dikonfirmasi bahwa kalau intervensi itu datang dari istana maka posisi PDIP hari ini pimpinan DPR adalah Puan Maharani. Itu bisa terjadi komunikasi sebenarnya. Ada juga saluran Komisi 3 bisa memanggil alat-alat negara yang dianggap atau dituduh menghambat keputusan internal PDIP. Tapi semua itu kan tidak berjalan. PDIP punya instrumen dalam bangunan yang begitu kuat di legislatif, bahkan di eksekutif. Kemudian
itu tidak bekerja mengkonfirmasi. Oke. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman intervensi dan lain-lain. Tetapi publik membaca ada dua kutub. Di satu sisi pilkada ini kan terjadi pada proses transisi pergantian presiden tanggal 20 Oktober. Iya. Yang paling banyak dibicarakan bagaimana Prabowo akan membangun satu sistem pemerintahan. Maka muncul Kim kan. Publik menangkap positif. Oke. Prabowo ingin membangun satu pemerintahan dengan konsolidasi yang efektif, lebih maju, lebih mengedepankan semangat persatuan nasional. Kemudian di kubu PDIP cenderung untuk memilih jalan berpisah, Oke. mengambil posisi oposisi. Ya. Nah, munculnya variabel Anies dan gerakan perubahan ini mungkin dianggap sebagai satu potensi yang bisa Ancaman. bersinergi dengan PDIP untuk menghadapi Kim. Kemudian muncul kan pilkada. Ya. Variabel pilkada ini multitafsir. Sebagian mengatakan instrumen yang dibangun positif oleh Prabowo dimanipulasi oleh Jokowi untuk menghambat Anies. Sementara PDIP membuka ruang. Kalau Anies mau beroposisi dengan gerakan perubahan, mari. PDIP Sama. punya ideologi, pernah oposisi, mari kita sama-sama. Nah, ini sudah menjadi kesimpulan atau mengerucut kepada satu pemahaman menuju 2020 9. Oktober. 2000. Oktober. Jadi menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Oke. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat Itu di sana. saya bisa bantah 100%. Mungkin Oke. saya bisa lanjutkan? Ya, sebentar Bang Deddy. Saya menanggapi yang Kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? putusan adalah- akhir di ketua umum karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Oke. Bung. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan. Gak apa-apa, keributan juga Jadi, bagian dari demokrasi. Menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras mengkritik internal PDIP. Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98 masuk ke dalam internal PDIP maka semangat demokrasinya hilang. Kita tidak pernah disajikan. Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDIP karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada, maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah. Oke. Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati karena ada dinamika, buktikan dong. Oke. Di level DPD PDIP itu bekerja Ya. sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan Oke. berkualitas untuk menjawab aspirasi warga Jakarta. Oke. Jadi menurut saya, Bung Jadi Deddy, faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? begini, kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati. Karena Mulyono itu kan petugas partai. Hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Oke. Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri, tapi faktanya satu sumber. Oke. Itu kesimpulan saya. Oke. Oke. Ya, sobat-sobat semuanya. Itulah tadi pemikiran Kodari, Deddy Sitorus, dan Faisal Assegaf terkait dijegalnya Anies oleh Mulyono. Entah Mulyono yang mana. Tapi yang pasti kita tahu arahnya kemana. Patut kita cermati juga bahwasannya ini adalah saling membuat image baik antara Deddy Sitorus dan juga Faisal Assegaf tentang penjagalan Anies ini. Mereka nggak mau disalahin bahwasannya Anies dijegal karena PDIP atau Anies dijegal karena nggak mampu dia merajut koalisi atau membangun koalisi untuk mengusungnya. Ujung-ujungnya dari dua ini mereka lemparkan telunjuk jarinya ya ke arah istana itu. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Dan mereka-mereka ini kan sangat ingin ngelihat ya tokohnya berkuasa di atas, duduk
kursi di atas. Itu sih. Jadi ya kita, kalau buat gue sih pendukung Jokowi yang udah ngikutin itu udah paham lah. Udah ngerti pemikiran-pemikiran mereka. Dari dulu ya begitu. Tapi ya hebatnya Pak Jokowi itu. Tetap kerja walaupun ada isu miring sana sini. Luar biasa beliau ini. Nggak tahu apa nanti Pak Prabowo sanggup ya ngadepin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.